Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Saya Lydia Murniati, inilah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, menghadirkan rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL di Jawa Timur. Segera kita simak informasi yang pertama. Akbar Wiyana dari Radio Blambangan FM Banyuwangi menginformasikan Pemkab Banyuwangi sosialisasikan kemudahan dalam mengurus terkait kependudukan dan catatan sipil. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sosialisasikan inovasi kependudukan dan catatan sipil atau yang dikenal sebagai Dukcapil New Branding Adminduk di depan sejumlah elemen masyarakat pada Kamis 27 Agustus 2020. Bupati Banyuwangi Abdul Aswar Anas mengatakan inovasi ini memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dokumen yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil di tengah pandemi. Anas menjelaskan bahwa masyarakat cukup dengan mengirimkan permasalahan atau layanan yang diminta dengan mengirimkan melalui SMS atau WhatsApp kepada operator, sehingga masyarakat tidak perlu antri datang ke kantor Dispenduk Capil ataupun ke mal pelayanan publik. Dia melanjutkan setelah layanan diproses, dokumen tersebut akan berbentuk barcode yang dikirimkan melalui email dan dapat dicetak mandiri oleh masyarakat. Ya, BPK kan jadi menjadi model penyelesaian banyak hal di era COVID ini. Misalnya orang nggak perlu antri karena sudah bisa diselesaikan dengan HP. Tetapi meskipun ini hebat, ada solusi hebat, tapi kalau nggak disosialisasikan nggak bisa jalan. Maka kita undang tadi ada pendeta, ada pedanda, supaya ini bisa mensosialisasi. Misalnya kalau ada masalah dengan KTP nanti cukup SMS ini, nanti akan dibalas. Yang penting punya email. Anas menambahkan inovasi ini akan terus disosialisasikan sampai ke desa-desa, sehingga inovasi yang telah berjalan ini diketahui masyarakat luas dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Akbar Wiyana melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melakukan swab test pada seluruh anggota dan staf DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selengkapnya bersama Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sahabat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menggelar rapid test yang diikuti semua anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu 26 Agustus. Dilaksanakan di halaman parkir DPRD Kabupaten Sidoarjo. Selain diikuti hampir seluruh anggota dewan, semua staf yang bertugas di DPRD juga diwajibkan untuk menjalani swab. Seperti disampaikan oleh Dr. Atoilah, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo saat ditemui di lokasi. Anggota DPR dan juga satuan ini, ya ini kita lakukan juga ini karena ini juga hasil dari tracing dari teman-teman Dinas Kesehatan, dari tim tracing Dinas Kesehatan, bahwa memang kan ada kegiatan paripurna, jadi untuk kepentingan bersama juga. Sementara itu, di tempat terpisah, Haji Usman, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui setelah rapat paripurna di Pendopo Delta Wibawa juga menegaskan, untuk anggota yang swabnya positif atau belum menjalani swab, dilarang untuk mengikuti kegiatan dewan. Kecualikan bagi yang hasil swabnya positif, maka harus melakukan isolasi. Mereka yang tidak melakukan swab atau yang hasil swabnya positif tidak diperkenalkan mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Beralih ke Suara Lumajang, Wakil Bupati Lumajang takjub melihat keindahan wisata Kampung Senduro. Selengkapnya bersama Bobby Wijayanto. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, keliling melihat indahnya perkampungan di Desa Senduro Rabu sore kemarin. Dalam kunjungan Wabub tersebut, didampingi sejumlah kepala OPD untuk berkeliling ke satu persatu RW Bersih Sehat dan Asri atau Berseri, menggunakan becak motor dari sore hingga malam hari. Bunda Indah, sapaan akrab Wakil Bupati Lumajang, mengaku senang melihat keindahan dan keasrian perkampungan di desa yang memiliki 21 RW tersebut. Tidak hanya menakjubkan, masyarakatnya juga dinilai guyup dan sadar dalam menata lingkungannya menjadi asri dan berpotensi besar menjadi destinasi wisata baru berupa kampung wisata. Wabub juga menilai perkampungan di Desa Senduro layak menjadi contoh perkampungan lainnya untuk menciptakan kampung yang nyaman ditinggali. Ia berharap ada intervensi lintas OPD agar kampung Senduro semakin indah. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Henti Ludiana dari Radio Suara Ngawi menginformasikan pembelajaran secara daring menjadi solusi dunia pendidikan di masa pandemi COVID-19. Pembelajaran secara daring memang tidak semaksimal seperti belajar tatap muka, terutama dalam pendidikan karakter. Untuk itulah sebagai guru perlu ditingkatkan semangat untuk membuat video pembelajaran yang interaktif sehingga tidak mengurangi esensi para guru dalam menyampaikan materi-materi terkait pembentukan karakter pada anak-anak yang sekarang ini melakukan pembelajaran secara daring. Hal ini seperti yang dikatakan Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi dalam press-con-nya beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu saya mengapresiasi, berterima kasih kepada Bapak Ibu guru. Selain keterbatasan dalam mengajar kepada anak-anak kita, karena tentu saja tidak tatap muka ini, transformasi terkait pendidikan karakter ini akan jauh lebih susah. Maka dari itu Bapak Ibu guru kita tingkatkan semangatnya untuk bisa membuat video pembelajaran yang interaktif. Kegiatan yang diikuti melalui Zoom ini dengan peserta siswa-siswi tingkat TK, SD, dan SMP dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru. Kegiatan ini juga menyediakan door prize berupa 15 tab yang diperuntukkan bagi siswa yang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Inovasi kebal COVID-19 membuat Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf diganjar predikat Kepala Daerah Inovatif. Selengkapnya bersama Sofia Latif, Suara Pasuruan. 4 tahun berturut-turut Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf diganjar predikat Kepala Daerah Inovatif. Kali ini orang nomor 1 di Kabupaten Pasuruan tersebut mendapat penghargaan dari Koran Sindo sebagai Bupati Inovatif 2020 untuk kategori kesehatan. Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2020 kali ini diselenggarakan secara virtual atau online melalui Zoom meeting, di mana Bupati Irsyad Yusuf menerima penghargaan sekaligus menjelaskan program kebal COVID alias keluarga berdaya lawan COVID-19 di Pendopo Nyawiji Ngesti Wanganing Gusti Kabupaten Pasuruan Rabu 26 Agustus 2020 kemarin. Sementara dari virtual yang dilaksanakan di Jakarta dihadiri langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Cahyokumolo dan pimpinan redaksi Koran Sindo Jaka Susila. Atas penghargaan itu Bupati mengaku berterima kasih untuk seluruh pihak yang sama-sama bergotong royong dan berperan penting untuk merealisasikan jargon kebal COVID-19 menjadi solusi dalam memerangi penyebaran virus corona di Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Beralih ke LPPL Suara Gresik, KPU Gresik pastikan pendistribusian logistik aman sampai pelaksanaan pilkada. Selengkapnya bersama Kevin Chandra. Pelaksanaan pilkada Kabupaten Gresik hanya menunggu beberapa bulan lagi. Segala persiapan pemilu telah dipersiapkan demi kelancaran pilkada khususnya di Kabupaten Gresik. Ketua KPU Gresik Ahmad Roni mengatakan bahwa distribusian logistik untuk pemilu dipastikan aman. Terkait dengan logistik, kebetulan kalau logistik pilkada kan kita sendiri yang mengelola. Jadi nanti kita akan juga mempertimbangkan kapan kita akan melakukan distribusi logistik di Pulau Bawean. Sejauh ini kita tidak ada masalah. Ahmad Roni juga memastikan bahwa semua yang bertugas di KPPS adalah petugas yang sehat dan aman dari COVID-19. Pilkada Kabupaten Gresik akan berlangsung pada 9 Desember 2020 dengan total jumlah TPS mencapai 2.264 TPS dan jumlah KPPS sekitar 19.000 dan masyarakat juga diimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas. Itu kepada masyarakat Gresik, saya berharap mari kita sukseskan pemilihan ini karena ini adalah menyangkut milih pimpinan kita meskipun di masa pandemi ini bukan halangan untuk tidak hadir ke TPS. Mari kita berkunjung ke TPS memilih pasangan calon yang secara cerdas. Saya, Kevin Chandra, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Kirana Nisa dari Mahardika FM menginformasikan KPU Kota Blitar mulai lakukan berbagai persiapan jelang pencalonan Pilwali 2020. Tahap pencalonan Pilwali Kota Blitar segera bergulir awal September mendatang. Khairul Umam, Ketua KPU Kota Blitar, dikonfirmasi Selasa 25 Agustus 2020 mengatakan sudah melakukan sosialisasi serta menyerahkan surat keputusan SK KPU Kota Blitar tentang syarat pencalonan. Di
Di antaranya berkaitan dengan perolehan kursi dan suara partai politik saat pemilu 2019. Selain diserahkan ke partai politik, SK ini juga diserahkan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu dan DPRD Kota Blitar. Uma menyebut penyerahan SK itu dilaksanakan Selasa 25 Agustus 2020. Tidak hanya itu, kepada pimpinan Dewan, Uma mengaku juga menyampaikan beberapa syarat calon yang akan diusung partai. Di antaranya jika calon adalah anggota DPRD, maka harus mundur dari jabatannya. Namun tidak serta meninggalkan kursi sebagai anggota Dewan, karena ada proses sampai SK Gubernur tentang pemberhentian calon sebagai anggota Dewan turun. Saat mendaftar, yang bersangkutan cukup mengisi surat pernyataan mundur dari kursi Dewan dan melampirkan surat keterangan yang menyatakan SK Gubernur masih dalam proses. Keluarnya SK itu juga nanti ada lampiran, bukan lampiran tapi ada semacam pernyataan bahwa SK pemberhentian itu masih dalam proses, yang itu dikeluarkan oleh instansi terkait. Sementara itu, Sobat, KPU Kota Blitar akan mengumumkan tahap pencalonan Pilwali mulai tanggal 28 Agustus sampai 3 September 2020. Sedangkan pendaftaran pencalonan akan dibuka tanggal 4-6 September dan penetapan calon pada tanggal 23 September 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM. Informasi kerjasama Universitas Bhinneka akan disampaikan oleh Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung melaksanakan kerjasama kemitraan dengan Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung dalam upaya peningkatan sumber daya masyarakat Indonesia dan turut memuaskan pembangunan nasional khususnya di Kabupaten Tulungagung. Penandatanganan kerjasama tersebut dilaksanakan di Auditorium Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung yang berada di pelosok kandang Kecamatan Gedungwaru dan dihadiri kurang lebih 60 orang. Rektor Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung, Dr. Imam Sujono SPD MM, dalam sambutannya mengatakan MOU ini sebagai bentuk titik awal kerjasama antara Universitas Bhinneka dengan Pemkab Tulungagung, dan bahwa bentuk kerjasama tersebut antara lain kerjasama dalam bidang pendidikan bisa dilakukan dalam bentuk magang mahasiswa, KKN, workshop, uji kompetensi, kerjasama bidang penelitian meliputi penelitian mandiri, penelitian bersama, publikasi ilmiah, kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi pengabdian kepada masyarakat jalur mandiri, pengabdian kepada masyarakat jalur kemitraan. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo OMM menyampaikan tujuan dari penandatanganan kesepakatan bersama tersebut sebagai landasan dalam upaya peningkatan sumber daya masyarakat Indonesia dan turut mensukseskan pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Kerjasama tersebut adalah sebuah awal yang baik untuk memberikan kontribusi nyata bagi perguruan tinggi, bagi daerah meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Beralih ke Persada FM Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia yang menginformasikan dipastikan diperpanjang besaran bantuan sosial tunai atau BST Kemensos menurun. Bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial yang rencananya hanya diberikan selama 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni akhirnya diperpanjang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romlan. Hanya saja menurutnya bantuan yang selama 3 bulan itu senilai Rp600.000 per bulan. Kini turun menjadi Rp300.000 per bulan. Hingga kini belum ada pemberitahuan sampai kapan perpanjangan pemberian bantuan itu dilakukan. Namun informasi terakhir yang diterimanya bantuan akan diberikan hingga Desember 2020. Romlan menjelaskan berdasarkan pendataan terakhir, jumlah penerima bantuan sosial tunai di Kabupaten Blitar sebanyak 43.254 keluarga. Saat ini pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait pencairan bantuan yang rencananya mulai diberikan Juli 2020 tersebut. Berikutnya nanti 300. Lanjutnya yang kemarin kan April, Mei, Juni. Berarti sampai Juli, Agustus, September. Informasinya itu sampai Desember. Romlan berharap bantuan yang diberikan itu bisa dimanfaatkan masyarakat penerima dengan baik sehingga kondisi ekonomi mereka tetap stabil di tengah pandemi COVID-19. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Ketua PKK Aminah Hadi serukan kader lakukan gerakan Tisa Galuh. Selengkapnya bersama Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Ketua PKK Aminah Hadi serukan kader lakukan gerakan Tisa Galuh. Kelurahan Kebonsari Wetan, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo menggelar sosialisasi tentang protokol kesehatan kepada kader Posyandu dan TPPKK Kelurahan Kebonsari Wetan. Sosialisasi itu dibuka oleh Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, pada
hari Selasa 25 Agustus lalu di pendopo kelurahan. Sosialisasi protokol kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam menyosialisasikan protokol kesehatan Posyandu dan PKK di lingkungan masyarakat. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja PKK dalam hal administrasi maupun dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, di mana peserta sosialisasi sejumlah 60 orang dari PKK Kelurahan dan PKK RT RW. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, menegaskan beberapa hal, seperti pelayanan imunisasi sebagai salah satu pelayanan kesehatan esensial, tetap menjadi prioritas untuk dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai masker, dan menjaga kebersihan. Bersama-sama, ia mengingatkan juga untuk melakukan gerakan Tisah Galuh, yaitu tiap satu kader atau ibu rumah tangga bertugas mengedukasi 3 atau lebih anggota keluarga dan 10 rumah di sekitarnya. Stebi Julionatan, Suara Kota, Probolinggo. Dalam upaya mendukung pelaku industri, Pemkot Madiun memberi kemudahan urus izin PIRT. Selengkapnya bersama Kiki Desilia, Suara Madiun. Produksi industri rumah tangga sangatlah dibutuhkan oleh pelaku usaha rumahan. Karena izin PIRT merupakan jaminan bahwa produk yang dijual telah memenuhi standar yang berlaku. Maka dari itu, Pemkot Madiun selalu mendorong pelaku usaha untuk memiliki PIRT terhadap produknya. Kali ini, pelaku usaha tidak perlu cemas dalam mengurus PIRT, sebab pengajuan PIRT di Kota Madiun tidak hanya mudah, namun juga gratis. Bahkan, pelaku usaha juga diberikan pembinaan berupa penyuluhan keamanan pangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, Dwi Yuli Astuti menjelaskan, produk yang dapat diajukan dalam PIRT merupakan makanan yang dapat bertahan lama. Dirinya juga menambahkan, BIMTEK PKP nantinya ditujukan bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan PIRT. Selain itu, produk yang dihasilkan juga harus memenuhi persyaratan saat diverifikasi oleh tim validasi PIRT. Setelah mengikuti PKP, pelaku usaha juga melaksanakan pretest dan post-test dengan nilai minimal 60 untuk bisa lulus. Baru setelahnya pelaku usaha mendapatkan sertifikat PKP dan PIRT. Izin PIRT ini memiliki masa berlaku 3 tahun. Setelahnya pelaku usaha harus memperpanjang izin tersebut. Lebih lanjut, pada awal tahun 2020 hingga saat ini, terdapat 70 UMKM baru yang mengajukan PIRT. Sedangkan jumlah pelaku usaha sebelumnya yang telah memiliki dan mengajukan PIRT sebanyak 260 orang. Kiki Desilia, Suara Madiun. Tuban masuk zona merah, Pemkab perketat protokol kesehatan. Informasinya disampaikan oleh Yulia dari Pradia Suara Tuban. Kabupaten Tuban saat ini masuk zona merah COVID-19. Dalam kurun waktu 3 minggu terakhir mengalami kenaikan yang tinggi, baik penambahan positif maupun angka kematian. Atas hal tersebut, Wakil Bupati Tuban, Nur Narusin, menyatakan jika pengetatan aturan penerapan protokol kesehatan diadaptasi kebiasaan baru akan dipertegas. Menurut Wakil Bupati, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak aman. Wakil Bupati menyayangkan masih banyak masyarakat yang menyepelekan, termasuk di tempat wisata dan angkutan umum. Padahal kebanyakan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 akhir-akhir ini berasal dari warga yang sering beraktivitas di luar rumah. Wakil Bupati juga menegaskan akan ada gerakan represif serta penegakan Perbu. Apalagi Pemprov Jatim juga telah memberikan imbauan untuk melakukan penegakan terhadap protokol kesehatan. Saat ini aturan Perbu tersebut tengah disusun, di mana di dalamnya akan tertuang perihal denda bagi pelanggar. Semula masyarakat yang melanggar hanya dikenai sanksi sosial, nyatanya masih belum bisa menimbulkan efek jera. Yulia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dan demikian informasi dari kami, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan.
Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.